Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, ternyata tidak semua orang merasakan hangatnya kebersamaan. Ada yang tertawa bersama keluarga, tapi ada juga yang hanya ditemani kenangan. Cerita ini mungkin sederhana, tapi bisa jadi ini adalah kisah yang jarang kita lihat atau bahkan tanpa sadar pernah kita abaikan. Sebelum kita mulai, aku doakan buat kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, hatinya selalu dikuatkan dan dipertemukan dengan kebahagiaan di setiap langkahnya. Amin. Dan buat kamu yang belum tekan tombol subscribe, semoga setelah menonton ini hatinya tergerak untuk lebih menghargai orang-orang tersayang di rumah ya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu terasa berbeda. Meskipun suara takbir sudah mulai terdengar dari kejauhan, di sebuah rumah tua yang catnya hampir pudar, seorang nenek duduk sendiri di kursi kayu dekat jendela. Namanya Sulastri, usia hampir 70 tahun. Tangannya yang mulai bergetar perlahan melipat kain mukena yang baru saja ia gunakan untuk sholat subuh. Tidak ada yang istimewa dari gerakannya, tapi dari matanya terlihat jelas ia sedang menahan sesuatu yang sudah lama terbiasa ia sembunyikan. Rumah itu dulu tidak pernah sesepi ini. Setiap sudutnya pernah dipenuhi suara tawa, langkah kaki kecil yang berlarian, dan panggilan hangat dari cucu-cucunya. Namun sekarang, yang tersisa hanya dinding yang menyimpan kenangan. Foto keluarga masih tergantung rapi di ruang tamu. Foto lama saat lebaran bertahun-tahun lalu, ketika semua masih berkumpul. Sulastri sering menatapnya lebih lama dari yang seharusnya, seolah berharap waktu bisa kembali hanya dengan mengingat. Hari itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, ia tetap mempersiapkan semuanya. Ketupat sudah ia rebus sejak malam, opor yang ia masak dengan resep yang sama sejak puluhan tahun lalu. Meja makan ditata rapi, piring-piring disusun seakan-akan ada banyak tangan yang akan mengambilnya nanti. Padahal ia tahu kemungkinan besar tidak ada siapa-siapa yang datang. Tapi nenek Sulastri selalu punya alasan yang sama. Siapa tahu tahun ini mereka akan pulang. Anak-anaknya merantau ke kota, bekerja, berkeluarga, dan perlahan menjauh. Awalnya masih sering pulang, lalu mulai jarang, hingga akhirnya hanya tinggal janji yang diucap lewat telepon. Nanti ya Bu, lebaran depan pasti pulang. Kalimat itu sudah terlalu sering terdengar, sampai akhirnya tidak lagi terasa seperti janji, hanya penghibur yang menunda kecewa. Menjelang siang, suara kendaraan sesekali terdengar melintas di depan rumah. Setiap kali itu terjadi, nenek refleks menoleh ke arah pintu. Harapannya sederhana, mungkin itu anaknya atau cucunya yang tiba-tiba datang tanpa kabar. Tapi setiap kali langkah kaki itu menjauh, yang tersisa hanya keheningan yang kembali memenuhi rumahnya. Ia bangkit pelan, berjalan menuju meja makan, lalu merapikan kembali sendok dan piring yang sebenarnya sudah rapi. Tangannya berhenti sejak di atas satu piring kosong, nafasnya tertahan, dan tanpa ia sadari, matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia tidak kuat, tapi karena ia terlalu lama kuat sendirian. Di luar, suara takbir semakin keras menyambut hari kemenangan. Tapi di dalam rumah itu, nenek Sulastri hanya duduk diam, ditemani kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, sebuah pertanyaan pelan muncul di hatinya. Apa tahun ini tetap sama seperti tahun lalu? Siang itu, matahari sudah tinggi, tapi rumah nenek tetap terasa dingin. Makanan di meja mulai kehilangan uap hangatnya, namun ia belum juga menyentuhnya. Ia duduk di kursi yang sama, sesekali menatap pintu, sesekali menatap layar ponsel. Ponsel itu sunyi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hingga akhirnya layar itu menyala. Nama anaknya muncul di sana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, nenek segera mengangkatnya. Suaranya berusaha terdengar biasa saja, meskipun di dalam hatinya ada harapan yang langsung tumbuh begitu cepat. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang terdengar berburu-buru, seperti seseorang yang sedang berbicara di sela kesibukan. Nenek tersenyum kecil, berusaha menghangatkan suasana dengan nada yang lembut. Waalaikumsalam, kamu di mana, Nak? Sudah di jalan. Ada jeda sebentar, terlalu sebentar untuk dijawab, tapi cukup lama untuk menumbuhkan firasat. Bu, maaf ya, tahun ini kayaknya belum bisa pulang.
Kalimat itu sederhana, pelan, bahkan terdengar biasa saja. Tapi bagi nenek, kata-kata itu seperti jatuh tepat di tempat yang sama, tempat luka yang sudah berkali-kali terbuka setiap lebaran. Nenek terdiam, tidak langsung menjawab. Di seberang sana, anaknya mulai menjelaskan tentang pekerjaan, tentang anaknya yang sedang sakit, tentang keadaan yang tidak memungkinkan. Alasan-alasan yang sebenarnya masuk akal, alasan yang seharusnya bisa dimengerti. Dan memang dimengerti, selalu dimengerti. Iya, nggak apa-apa, yang penting kamu sehat, jawab nenek akhirnya. Suaranya tetap tenang, bahkan nyaris tidak berubah. Ia sudah terlalu sering melatih dirinya untuk terdengar kuat. Percakapan itu tidak langsung berlangsung lama, ditutup dengan janji yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti ya Bu, insya Allah lebaran tahun depan aku pulang. Nenek hanya mengangguk meskipun anaknya tidak bisa melihat. Telepon terputus, dan rumah itu kembali sunyi. Ia menatap ponsel itu cukup lama, seolah masih menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Lalu perlahan ia meletakkannya, menarik nafas panjang dan berdiri. Langkahnya pelan menuju meja makan. Ia duduk menatap deretan makanan yang ia siapkan dengan penuh hati sejak malam. Tangannya mengambil sendok, tapi berhenti di tengah jalan. Tidak ada selera, tidak ada yang berubah dari rasa, tapi semuanya terasa berbeda. Kursi-kursi di sekeliling meja itu kosong, terlalu kosong. Akhirnya ia hanya mengambil sedikit nasi, memakannya perlahan, 1 suap, 2 suap, lalu berhenti. Air matanya jatuh begitu saja tanpa suara dan tanpa isak. Bukan karena ia tidak ikhlas, tapi karena setiap tahun harapan itu selalu tumbuh, hanya untuk dipatahkan dengan cara yang sama. Di luar, suara anak-anak tertawa, suara keluarga saling berkunjung. Suasana lebaran terasa hidup di mana-mana, kecuali di rumah Nenek Sulastri. Nenek mengusap air matanya pelan, lalu memaksakan senyum kecil, senyum yang tidak ditunjukkan untuk siapa-siapa. Dan di dalam hatinya tanpa ia sadari, mulai muncul perasaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya sedih, tapi juga lelah berharap. Sore mulai turun perlahan, langit berubah jingga, dan suara takbir semakin menggema dari berbagai arah. Nenek duduk di teras rumah, memandang jalan kecil di depan yang sejak tadi tetap lenggang. Angin membawa aroma masakan dari rumah-rumah tetangga, sesekali diselingi tawa keluarga yang sedang berkumpul. Ia memeluk dirinya sendiri, bukan karena dingin, tapi karena ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Tiba-tiba seorang tetangga lewat dan menyapanya singkat, menyebut bahwa tadi siang sempat melihat anak nenek di kota bersama keluarganya, tampak sehat dan bahagia. Kalimat itu sederhana, bahkan mungkin tidak bermaksud apa-apa, tapi bagi nenek, itu seperti sesuatu yang diam-diam merobohkan sisa keyakinan yang masih ia pegang sejak pagi. Ia terdiam cukup lama setelah itu. Pikirannya mulai menyambung satu persatu potongan yang selama ini ia abaikan, tentang suara di telepon yang terburu-buru, tentang alasan yang selalu berubah setiap tahun, tentang janji yang terus diulang tapi tak pernah benar-benar ditepati. Hatinya mulai bertanya, bukan kenapa tidak bisa pulang, tapi apa memang tidak ingin pulang? Langit semakin gelap dan satu persatu lampu rumah di sekitar mulai menyala. Nenek masuk kembali ke dalam rumah, menatap meja yang masih penuh seperti siang tadi. Tangannya menyentuh piring-piring itu pelan, lalu berhenti. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi merasa hanya sedih, tapi juga seperti sedang ditinggalkan secara perlahan. Di tengah sunyi itu, ia duduk kembali, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah-wajah di sana tersenyum begitu hangat, terlalu hangat untuk dibandingkan dengan kenyataan hari ini. Dan di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan lagi sekedar menunggu, tapi mulai belajar menerima bahwa mungkin tidak semua yang dirindukan akan kembali. Malam lebaran akhirnya tiba. Suara takbir menggema lebih kuat, memenuhi langit dan seharusnya juga memenuhi hati dengan ketenangan. Tapi di dalam rumah itu, nenek justru duduk diam di ruang tamu, ditemani cahaya lampu yang redup. Matanya kembali tertuju pada foto keluarga di dinding. Foto yang dulu selalu membuatnya tersenyum, tapi malam ini justru terasa menyesakkan. Perlahan, ia bangkit dan mengambil foto itu dari dinding. Debu tipis menempel di bingkainya. Tangannya mengusap pelan, seolah sedang merawat sesuatu yang sangat berharga.
Namun saat ia menatap lebih dekat, ingatannya mulai membawa kembali kejadian-kejadian lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kata-kata yang pernah terucap, keputusan yang pernah ia ambil, dan sikap keras yang dulu ia anggap sebagai bentuk kasih sayang. Dulu, ia memang tidak mudah. Ia pernah memaksa anaknya untuk tetap tinggal, menolak pilihan hidupnya, bahkan tanpa sadar melukai dengan kata-kata yang terlalu tajam. Saat anaknya memilih pergi merantau, ia merasa ditinggalkan, tapi ia tidak pernah benar-benar mencoba memahami, justru semakin menjauh dengan diamnya sendiri. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah kembali benar-benar dekat, hanya tersisa komunikasi yang sekedar cukup. Nenek Sulastri menunduk. Untuk pertama kalinya, rasa sesak itu bukan hanya karena rindu, tapi juga penyesalan. Air matanya jatuh perlahan mengenai bingkai foto yang masih ia genggam. Ia baru menyadari, mungkin selama ini bukan hanya ia yang menunggu, tapi juga anaknya yang dulu sempat menunggu untuk dimengerti. Di luar, takbir terus berkumandang, mengingatkan tentang hari kemenangan dan saling memaafkan. Tapi di dalam hati Sulastri, ada satu hal yang terasa paling berat, bukan meminta maaf, melainkan menyadari bahwa kesempatan itu mungkin sudah terlalu lama ia biarkan berlalu. Malam semakin larut, tapi Nenek Sulastri belum juga beranjak dari kursinya. Foto itu masih berada di pangkuannya, sementara pikirannya terus berputar pada masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Takbir yang menggema kini terasa seperti panggilan, bukan hanya untuk merayakan, tapi untuk memberanikan diri, memperbaiki sesuatu yang telah lama retak. Dengan tangan yang masih bergetar, ia meraih ponselnya lagi. Lama sekali ia hanya menatap layar itu, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang tersisa. Hingga akhirnya ia menekan nama anaknya. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali, cukup lama hingga hampirnya membuatnya menyerah. Telepon itu akhirnya diangkat, namun bukan suara anaknya yang terdengar, melainkan suara cucunya, pelan, bingung, dan sedikit terburu. Ia mengatakan ayahnya sedang keluar, sedang sibuk, dan tidak bisa berbicara lama. Nenek Sulastri mencoba tetap tenang, menyampaikan pesan sederhana, sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin ia ucapkan. Suaranya pelan, hampir bergetar, tapi jelas. Nenek meminta maaf. Di seberang sana, hening sesaat. Tidak ada jawaban yang benar-benar ia harapkan, hanya respon singkat yang terasa jauh. Percakapan itu pun berakhir cepat, meninggalkan ruang kosong yang lebih besar dari sebelumnya. Nenek menatap ponselnya lama, lalu perlahan menurunkannya. Malam itu ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bukan karena ia sendiri, tapi karena ketika akhirnya ia siap memperbaiki semuanya. Waktu tidak lagi berjalan di pihaknya. Pagi hari Lebaran akhirnya tiba. Suara takbir perlahan mereda, berganti dengan salam dan tawa dari rumah-rumah sekitar. Orang-orang mulai saling berkunjung, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa kebahagiaan yang terasa begitu dekat, namun tetap jauh dari rumah Nenek Sulastri. Di dalam, Nenek Sulastri sudah bersiap sejak subuh. Ia mengenakan baju lamanya yang paling rapi, menyisir rambutnya perlahan, lalu duduk kembali di kursi dekat jendela, tempat yang sama seperti kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kali ini tidak ada lagi pandangan penuh harap ke arah pintu. Tatapannya lebih tenang, meski menyimpan lelah yang dalam. Meja makan masih tertata, tapi tak lagi seramai kemarin. Ia hanya menyiapkan secukupnya, seolah sudah mulai berdamai dengan kenyataan. Ketupat yang semalam terasa begitu menyedihkan, kini ia potong sendiri. Ia makan perlahan. Tidak banyak, tapi cukup. Untuk pertama kalinya, ia mencoba menerima. Bukan karena tidak rindu, tapi karena ia tahu tidak semua yang diharapkan akan datang. Beberapa saat kemudian, suara langkah kecil terdengar di depan rumah. Pelan, ragu-ragu. Nenek Sulastri menoleh. Pintu itu memang tidak diketuk, tapi sedikit terbuka. Seorang anak kecil berdiri di sana, tetangga, membawa sepiring kue dan senyum polos yang hangat. "Nek, Mama suruh nganter ini, katanya biar nggak sendirian," kata anak kecil itu. Nenek Sulastri terdiam sejenak. Lalu untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyum itu benar-benar terlihat di wajahnya. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena ia sadar, meski tidak semua yang ia tunggu datang, masih ada kebaikan yang mengetuk dengan cara yang berbeda.
Ia menerima bingkisan itu, mengusap kepala anak kecil tersebut dengan lembut. Di luar, suasana lebaran tetap ramai seperti biasa. Dan di dalam rumah itu, meskipun kenangan masih setia menemani, Nenek Sulastri akhirnya belajar satu hal, bahwa kebahagiaan sekecil apapun tetap bisa datang, bahkan di tempat yang paling sepi. Itulah kisah Nenek Sulastri. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa ada seseorang yang selalu menunggu kita pulang, tanpa pernah berhenti berharap. Semoga setelah cerita ini kita bisa lebih menghargai waktu, dan tidak menunda kebahagiaan orang-orang yang kita sayang. Buat kamu yang sudah menonton sampai akhir dan sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga segala urusanmu dimudahkan, keluargamu selalu diberi kesehatan, dan dipertemukan dengan momen-momen indah bersama orang tercinta. Amin. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya. Karena dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.